Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang tertulis pada Mazmur 57 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan terjadi seandainya Daud tidak berseru kepada Allah perihal tentang masa-masa sulit yang ia sedang hadapi ketika Saul berupaya untuk membunuhnya? Apakah yang akan terjadi? Ternyata itu mengapa kisah tentang Daud itu menjadi kisah yang sangat penting bagi kita. Mengapa demikian? Adakah orang yang sama seperti Daud pada masa seperti saat ini yang lebih memilih untuk berseru kepada Tuhan ketimbang untuk membalaskannya? Ternyata ada prinsip yang malahan terjadi dalam dunia modern saat ini. Karena semakin menipisnya rasa hormat kepada orang lain, merasa karena begitu menipisnya rasa kemanusiaan seseorang, akhirnya lihatlah yang terjadi dalam berita yang terjadi pada belakangan ini. Karena ketidakmampuannya untuk membatasi dalam segala sesuatu yang ada dalam dirinya, akhirnya ia melampiaskan amarahnya, dan kita melihat pembunuhan semakin marak terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi ini menjadi penting bagi kita, karena ternyata ada hal yang lebih penting dari membalaskan dendam. Yang terpenting itu adalah seperti yang dilakukan oleh Daud. Ia berseru kepada Allah bukan dalam sikap yang pasif, tetapi ia ingin memberikan suatu penerangan kepada kita bahwa ternyata yang pantas untuk membalaskan segala perilaku setiap manusia adalah Tuhan. Dan Daud tidak mau mengambil itu. Itu mengapa ketika kita melihat Daud dalam kehidupannya, ia pernah berkata bahwa aku tidak akan membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah, maka aku tidak akan membunuh dia. Itu mengapa kita melihat bahwa ternyata ketika Saul berada di dalam gua dan ternyata Daud berada di gua itu juga, ternyata Daud hanya merobek dari jubah Saul dan berkata, apakah engkau meninggalkan sesuatu di tempat ini? Seharusnya ia mampu untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak mempergunakan kesempatan itu. Mengapa demikian? Karena rasa takutnya kepada Allah perihal tentang pemilihan dan penetapan seseorang. Sehingga saudaraku yang terkasih, sangat penting ketika kita terus berseru kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena hal ini lebih manusiawi. Seandainya kita langsung meluapkan emosi kita, maka kebenaran itu bisa menjadi pudar. Mengapa demikian? Karena kita bisa menjadi sama kotornya dengan mereka yang melakukan tindakan kejahatan itu. Coba bayangkan, dia yang melakukan sesuatu yang jahat, tetapi kita juga menjadi orang yang jahat, bukan? Ketika ada orang yang ingin melakukan kejahatan kepada kita, dan ternyata kita memikirkan hal yang lebih buruk, bukankah kita sama jahatnya dengan mereka? Dan ini menjadi penting bagi saudara dan semua kita yang mendengarkan nats hari ini, bahwa ketika kita berseru kepada Allah, tentu kita membutuhkan dan mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik dalam kehidupan ini. Sehingga kemanusiaan kita menjadi terjaga sebagai manusia yang sejati. Tidak menggunakan emosi sesaat itu untuk melampiaskan amarah kita, tetapi kita disadarkan oleh kehendak Allah sehingga Allah
bisa dimuliakan meskipun kita berada dalam titik penderitaan itu. Oleh karena itu saudaraku, adakah orang yang bisa sama seperti Daud? Dan kita harus belajar dari dia. Meskipun dia diburu oleh musuh, tetapi dia berkata, aku ditolong oleh Allah. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang maha adil. Dan cara Allah lebih baik dari cara manusia. Dan itulah yang harus kita terima. Dan itulah kenyataan yang termanis dalam kehidupan ini yang bisa menghibur kita dalam kepahitan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, bahwa Engkau yang akan menyelesaikan perkara kami. Karena kami takut akan Engkau, sehingga kami menjaga diri kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap melakukan kehendak Bapa, tidak menjadi anarkis, meskipun ada kesempatan kami tidak mempergunakan itu, supaya kami tetap baik. Tolong kami Tuhan, karena hanya Engkau penolong yang sejati. Kiranya Engkau menguatkan kami dalam masa-masa pahit yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima pujian kami Bapa, dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.